Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar Blessing Morning yang setia. Pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk terus mengingatkan kita kepada firman-Nya dalam kehidupan ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Filipi pasal yang pertama ayat ke-23 dan ke-24 dengan tema mana yang lebih perlu. Nanti firman Tuhan akan dibacakan oleh Ibu Emma. Filipi pasal 1 ayat 23 sampai 24. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Amin. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami pemahaman yang benar tentang firman-Mu ini, supaya kami mempunyai semangat untuk hidup walaupun menghadapi banyak kesusahan di dalam situasi dan kondisi dunia sekarang ini. Biarlah firman Tuhan memberikan kepada kami motivasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita di masa sekarang ini yang semua aspek dalam keadaan tidak baik-baik saja. Baik orang yang melayani Tuhan menghadapi banyak kesukaran, demikian juga orang yang bekerja secara sekuler, mempunyai usaha, juga menghadapi banyak problem, dan orang yang berumah tangga mempunyai persoalannya sendiri-sendiri. Demikianlah kenyataan hidup yang kita alami sekarang ini. Sehingga kadang-kadang pada suatu saat hati kita merindukan, ingin bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Itu sesuatu yang indah. Demikian pula yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia merasa hidupnya ditarik dari dua belah pihak, atau dalam bahasa Ibraninya dikatakan sunecho, seperti diikat erat antara dia masih tetap harus hidup sekalipun ada banyak penderitaan yang ia alami, sering disesah, sering dipenjarakan, banyak persoalan, tantangan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Dia merindukan untuk pulang bersama-sama tinggal dengan Tuhan Yesus. Itu bukan karena putus asa, tetapi karena kerinduan secara rohani untuk tinggal di surga. Demikian pula yang terjadi dengan kita. Tetapi selama Rasul Paulus masih diberikan hidup, ia mengerti bahwa bagi dia masih perlu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil bersama dengan jemaatnya dan demi jemaat-jemaat yang sudah ia bangun. Sehingga seluruh motivasi hidupnya adalah untuk Injil Tuhan Yesus Kristus. Apakah motivasi kita ketika kita masih diberi hidup oleh Tuhan? Apakah hidup kita ini diikat erat oleh pekerjaan-pekerjaan kita, oleh kesibukan karier, oleh keinginan untuk mencapai apa yang belum kita miliki? Selagi kita masih diberi hidup, biarlah kita bukan diikat oleh hal-hal duniawi. Dan jikalau kita diizinkan untuk
pulang kembali kepada Tuhan Yesus, apakah yang akan kita bawa kepada Tuhan Yesus sebagai persembahan dan pertanggungjawaban hidup kita kepada Tuhan yang memiliki hidup ini. Karena itu, jikalau kita masih diberikan hidup, biarlah kita bisa mengerti untuk apa kita hidup, selain hanya untuk bekerja menghidupi kehidupan di dunia ini. Tetapi adakah kita juga mempunyai waktu-waktu untuk dipersembahkan kepada Tuhan, bekerja, melayani Tuhan, beribadah, membawa orang-orang yang membutuhkan terang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah pekerjaan yang Tuhan mau kita kerjakan selama kita masih diberi hidup. Amin. Tuhan Yesus, kiranya kami juga memikirkan akan pelayanan pekerjaan Tuhan selama Engkau memberikan kepada kami hidup sebagai anugerah. Kiranya kami tidak akan menghabiskan waktu kami hanya untuk kepentingan kami sendiri, sehingga kami menjadi tidak setia beribadah dan bersekutu kepadamu dan tidak terlibat di dalam pelayanan apapun. Tuhan, ampunilah kami apabila kami menggunakan waktu-waktu yang sesungguhnya adalah milik Tuhan, namun kami menggunakannya semua demi diri kami, demi kesenangan kami, keluarga, dan segala sesuatu yang dunia ini tawarkan kepada kami. Ajarlah kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya rahmat, pemeliharaan, kekuatan dari Allah, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.